Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Nah, kita baca dulu ya. Di sini soal nomor 6, kepemilikan timbal balik. P memperoleh 80% kepemilikan E seharga 180.000 pada tanggal 1 Januari. Ketika ekuitas S ada modal saham 50.000 sama return earning-nya 150.000. Selisihnya bakalan dialokasiin ke paten yang punya masa manfaat 5 tahun. Nah, selanjutnya 2 Januari 2020, S beli 20% kepemilikan P dengan harga 100.000. Nah, ekuitas P sama dengan nilai wajarnya. Berarti ini nggak ada excess value-nya. S ngejual tanah ke pihak luar 7.000, terus tanah tersebut awalnya diperoleh dari P dengan harga 4.000, dan P memperoleh tanah tersebut dengan harga awal yaitu sebesar 2.000. Nah, di sini kita lihat kita disuruh ngisi kotak yang tanda strip, terus bikin jurnal eliminasi, terus menyelesaikan kertas kerja. Oke. Nah, kita lihat dulu ini yang dikasih strip tuh ada apa aja. Di sini yang dikasih strip itu ada income from S, income from P, gain on land, terus net income, baru return earning yang akhir, baru investment in S, investment in P, sama total asetnya. Sama di sini return earning sama total liabilities. Oke, berarti kita kayak awal kita harus bikin income from S-nya dulu, nyari excess value-nya dulu. Nah, di sini berarti ini kecilannya. Oke. Nah, di sini kita tulis dulu harga yang P beli buat milikin 80% S, yaitu sebesar 180.000. Yang ini 180.000, baru kita bikin implied value-nya sebesar 225.000. Ini didapat dari 180.000 dibagi 80%, baru kita kurangin sama book value-nya punya S, yaitu dari capital stock 50.000 sama return earning 150.000. Didapat patennya sebesar 25.000, kemudian karena ada masa manfaat selama 5 tahun, makanya kita harus ngeamortisasi tiap tahunnya, yaitu sebesar 5.000. Didapat dari 25.000 dibagi sama 5. Kemudian kita juga cari excess value dari S ngebeli P, karena di sini dijelasin ya kalau misalkan ini tuh harganya sama dengan nilai wajarnya, berarti ekuitas P-nya sama kayak nilai wajarnya, berarti di sini excess value-nya udah jelas 0. Kemudian di sini juga ada keterangan kalau ada intercompany transaction, yaitu dari S ke P. Oke, jadi ini kalau misalnya kita gambarin, ini ada P, ini ada S, ini ada pihak ketiga. Nah, katanya gini, S ngejual tanah ke pihak ketiga sebesar 7.000. Kemudian tanahnya diperoleh dari P. Dia beli harganya 4.000. P beli tanah sebesar 2.000. Kalian jangan kekecoh dengan ngelihat yang ini. Kita ngelihat intercompany transaction, berarti kita kotakin nih intercompany, berarti ada hubungan dari dua perusahaan. Nah, kita lihat berarti gainnya berapa? Gainnya berarti kita tinggal kurangin 4.000 kurangi 2.000. Didapat di sini 2.000. Nah, oke. Didapat 2.000 yang itu. Terus baru kita bikin nyari income from S-nya. Nah, kita juga bisa cari tahu kalau misalnya nyari income from S pasti butuh informasi tentang separate income sama dividen kan ya. Ini didapat dari sini. Separate income diperoleh dari sales ditambahin sama
sama income, ditambahin sama gain, dikurangi COGS, sama expense yang lain. Nanti didapat separate income-nya sebesar 52.000. Nih, dari sini. Didapat dari sini. Oke, separate income didapat dari 140.000 dikurangi gain online, udah tadi kita hitung 4.000 dikurangi 2.000, 2.000, baru dikurangi COGS, dikurangi sama other expense. Nah, buat income from S sama income from P kan belum kita hitung ya. Jadi sebenarnya ini nyari separate income atau income yang terpisah. Jadi cuma dari kegiatan operasionalnya doang. Didapat separate income-nya itu sebesar 52.000. Yang S juga dicari sama kayak gitu. Terus angka dividennya kita lihat dari tabel ya. Dari kertas kerja. Didapat dari sini. Dividen P-nya 20.000, terus S juga ngasih dividen 20.000 juga. Oke. Nah, baru deh di sini kita nyari income from S sama income from P dulu. Nah, di sini kalian bisa pakai metode treasury ataupun pakai metode konvensional. Cuman di sini aku awalnya mau pakai konvensional dulu. Oke, baru di sini kita bikin persamaannya dulu. Total laba P bakalan diperoleh dari separate income punya P, yaitu sebesar 52.000. Dari yang udah kita hitung, nih dari sini separate income 52.000, ditambahin pendapatan atau income dari S. Nah, dia tuh 80% dari S, dari net income-nya punyanya S. Dikurangin, jangan lupa dikurangin amortisasinya. Yaitu karena kepemilikan P terhadap S 80%, maka amortisasinya juga harus dikaliin sama 80%. Baru dikaliin sama amortisasi per tahunnya, yaitu sebesar 5.000. Nanti didapat persamaan P. P sama dengan 48.000 ditambah 80% S. Kemudian kita cari lagi persamaannya S. S separated income-nya yaitu 43.000 ditambahin sama dia tuh dia ngakuisisi 20% sahamnya P dikaliin sama P. Nah, jadi kita tinggal substitusiin aja dari persamaan S ke persamaan P. Jadi P sama dengan 48.000 ditambah 80% dikaliin, disubstitusiin ya, 43.000 ditambah 20% P. Nah, baru ini dikali silang 48.000 ditambah 34.400 ditambah 16% P. Nanti tinggal kita pindah ruas, 100% P dikurangi 16% P. Didapat 84% P sama dengan 82.400. Kemudian P sama dengan 98.095. Nah, P-nya udah dapat, kita tinggal substitusiin ke persamaannya S. Maka di sini S sama dengan 43.000 ditambah 20% dikaliin sama P. Dapat S-nya 62.619. Nah, udah gitu kita bisa tahu nih consolidate income-nya berapa. Consolidate income-nya yaitu sama dengan persentasenya didapat dari 100% dikurangin 20% dari persentase S ke P, dari anak ke parent, dikaliin sama P, yaitu 98.095. Ini didapat dari sini ya. Kemudian didapat consolidate income-nya 78.476. Nah, kemudian kita bisa masukin ke sini. 78.476. Terus udah gitu, selanjutnya kita nyari NCI-nya. NCI sama dengan 20% didapat dari 100% dikurangin 80% dikurangin amortisasinya, yaitu 12.524 dikurangin amortisasinya, yaitu 20% dikaliin sama 5.000 di sini.
didapat 11.524. Ini 20% S di sini langsung dikali ya, 20% dikaliin sama 62.619. Kemudian dari sini kita bisa ngitung income from S. Income from S sama dengan, jangan lupa, income from S apa yang didapat dikurangin apa yang diberi. Nah, income from S sama dengan, nah biasanya tuh aku ngitungnya dari sini 80% S dikurangin sama 20% P. Nah, biasanya gitu. Jadi di sini 80% kali S dikurangin 20% kali P. Baru dikurangin sama amortisasinya. 80% kali S, kita tinggal kaliin 80% dikaliin sama 62.619, 20% kali P sama dengan 20% dikaliin 98095 dikurangin sama amortisasinya, 80% dikaliin 5.000. Nanti didapat 26.476. Baru income from P cuman tinggal dikaliin 20% dikaliin sama P, itu sebesar 19.619. Ini ya. Oke. Terus udah gitu di sini baru kita tulis ya, investasi awalnya 100.000, baru ditambahin income from P yang dari sini 19.619, kemudian kita kurangin sama dividen P yaitu sebesar 4.000, didapat dari 20.000 dikaliin sama kepemilikannya 20%. Ini kita mau nyari investment in P ya, dikurangin sama dividennya, ntar didapat investment in P-nya sebesar 115.619. Kemudian udah gitu kita nyari investment in S. Investasi awal P yaitu sebesar 180.000. Didapat dari sini 180.000 dari soal. Kemudian kita tambahin income from S-nya sebesar 26.476 yang tadi udah kita hitung. Kita kurangin sama dividen S, yaitu sebesar 20.000 dikaliin sama 80% ya. Baru dikurangin retirement sebesar 100.000. Nah, retirement-nya tuh sebesar harga yang ini, harga saat S mengakuisisi P. Baru di sini ditambahin dividen P ke S. Nah, jadi ini tuh konsepnya tuh pasti selalu mengurangi menambah. Jadi kayak dividen P yang di sini pasti dikurang. Nah, nanti kita tambahin ke buat nyari investment in S. Nah, di sini kita kurangin unrealized gain. Nah, karena dia udah kejual ke pihak ketiga, berarti ini tuh udah realized. Jadi di sini unrealized-nya menjadi 0. Jadi investment in S 94.476. Nah, udah gitu baru kita bikin jurnalnya dulu, kemudian kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Oke, ini adalah jurnal eliminasi yang awal. Kita buatnya eliminasi common stock, retain beginning, sama patennya. Nah, di sini common stock udah ada ya 50.000, terus RE-nya 150.000 dari soal, kemudian patennya 25.000. Patennya 25.000 dari excess value-nya. Kemudian investment in S-nya tinggal kita kaliin sama 80%. Total ini common stock ditambah return earning beginning ditambah paten dikaliin 80%, sisanya masuk ke NCI equity. Baru di sini setiap amortisasinya per tahunnya kita masukin ke other expense pada paten, yaitu sebesar 5.000.
Karena amortisasi ini tuh pasti mengurangi paten, sehingga patennya ditaruh di kredit. Udah gitu kita bikin jurnal ini ya, nyari income-nya. Nah, jadi kita udah nyari income from P-nya, baru kita kurangin sama dividen in P, yaitu sebesar 4.000. Baru investment in P selisihnya. Nah, dividen P yang dimasukin berarti 20% kepemilikannya dikaliin sama dividennya. Nah, dividennya di sini jangan lupa dividen P. Karena di sini berarti pencatatannya punyanya S. Eliminasinya. Kemudian di sini kita bikin jurnal eliminasi dividen P pada investment in S. Nah, ini tuh jurnal karena kita nggak boleh mengakui dividen P. Jadi di sini dibalik itu jurnalnya dividen P pada investment in S. Kemudian kita juga ngejurnal income from S pada dividen dan investment in S. Ini dari sisi S. Income from S udah kita dapat 26.476. Terus kemudian dividen S-nya kita hitung 80% dikaliin sama dividen punyanya S yaitu 20.000. Didapat dividen S 16.000. Nah, sisanya akan masuk ke investment in S. Kemudian NCI expense juga udah kita hitung yaitu sebesar 11.524. Kita kurangin sama dividen S yaitu sebesar 20%, 20% dikaliin sama 20.000 dari dividen S. Nanti selisihnya bakal masuk ke NCI equity. Nah, kemudian ini juga kita karena ada pembelian intercompany. Nah, pembelian saham intercompany ini di sini kita tulis investment in S pada investment in P. Yaitu sebesar 100.000. 100.000 dari ini consideration paid yang awal akuisisi S mengakuisisi P sebesar 20% seharga 100.000. Ini di jurnal di sini, dibalik. Mungkin ada yang bingung kenapa kayak gitu, karena di bukunya S, dia kan bakalan ngejurnal investment in P pada cash. Nah, padahal kalau misalkan kita ingat, transaksi antar perusahaan ini tuh nggak boleh terjadi kan, karena itu masih sekeluarga gitu loh, makanya harus dieliminasi gitu buat di laporan konsolidasi. Makanya kita menghapus investment in P-nya. Jadi awalnya investment in P-nya di debit di bukunya S, kita balik jadi investment in P-nya di kredit. Nah, jurnal baliknya terhadap apa? Terhadap investment in S gitu. Nah, setelah gitu kita baru masukin ke kertas kerjanya. Oke. Nah, di sini poin-poin yang harus diperhatiin, di sini income from P, income from S, di sini saldonya pasti 0. Kemudian di sini nggak ada treasury stock karena kita pakai metode konvensional. Nah, gitu. Jadi awalnya kita kan ini yang warna putih ini tuh udah ada di soal. Nah, yang warna kuning yang udah kita isi income from S 26, kemudian income from P segini, kemudian gain on land 2.000. Nah, intinya ini kita masukin. Kemudian kita masukin di debit sama kreditnya dari jurnal.